Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah atau Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Pembentukan Pol PP juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, 18, 255, dan 256. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah, berpedoman pada peraturan pemerintah. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat, dilakukan peningkatan kapasitas dari waktu ke waktu, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran strategis Satpol PP melalui bentuk penguatan peraturan pemerintah atau PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah, menegakkan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan pelindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah, serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi serta wewenang dalam melaksanakan tugas Satpol PP di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat secara kontinu melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas baik kelembagaan maupun individu. Polisi Pamong Praja ada atas amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 12 menyebutkan 6 pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Pol PP diatur dalam PP nomor 16 tahun 2018 yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah, penegakan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Di samping itu, Pol PP mendapatkan amanah membantu kelancaran pelaksanaan pemilu dan pemilu kada sebagai penertiban alat peraga kampanye. Juga Pol PP dan Linmas terdepan di dalam Pamsung TPS, bertugas di dalam bilik TPS menjadi pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu di TPS. Berikutnya diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur antara lain tentang hak dan kewajiban Pol PP, kemudian penghargaan terhadap Pol PP, mengatur sarana prasarana minimal Polisi Pamong Praja, dan juga mengatur tentang bagaimana cara berpakaian tentang Polisi Pamong Praja. Pada prinsipnya, Polisi Pamong Praja adalah penyeimbang kehidupan dalam bermasyarakat, menjadi representasi negara hadir dalam bermasyarakat, semakin humanis, serta menjadi kebanggaan, semakin dicintai, dan semakin dibutuhkan masyarakat Indonesia. Salam Praja Wibawa. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan perda. Dan dalam melaksanakan tugas di lapangan, saat ini Satpol PP bersikap lebih humanis, mengedepankan aspek persuasif, pendekatan yang lebih halus, serta melakukan dialog saat melakukan penertiban kepada warga yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ataupun kepala daerah. Kami dari Satpol PP DKI Jakarta menghimbau agar tidak berdagang di bahu jalan atau badan jalan, agar terciptanya ketertiban umum, ketentraman umum untuk pejalan kaki. Mohon kerjasamanya agar bapak-bapak memindahkan dagangannya yang sudah kami sediakan di belakang. Bahkan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran perda karena ketidaktahuan atau keterbatasan informasi yang diterima, Satpol PP tidak serta-merta melakukan penertiban. Namun warga tersebut diberikan sosialisasi untuk selanjutnya diarahkan agar melaksanakan kegiatan atau usaha sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Oh ya, baik, makasih Pak. Pak, jadi dari hasil pemeriksaan kami memang ada kekurangan berkas Pak, yaitu PB1 ya. Melihat, jadi kalau bisa untuk segera diproses Pak. Oke, tapi memang kita masih baru ya Bu, jadi memang juga harus langsung urus. Iya, ya memang Pak, memang harus segera diurus. Oke, ya udah nanti tinggal saya bicarakan ke pemilik restorannya Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kedatangannya terkait dengan surat panggilan Ibu mengenai izin tempat usaha Ibu ya, dan berkaitan dengan lainnya. Ibu kami panggil ke sini untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan usaha. Kami periksa ada beberapa legalitas yang Ibu belum penuhi, khususnya adalah untuk kelengkapan masalah PB1 terkait dengan pajak restoran. Apakah Ibu sudah melampirkan di sini, Bu? Saya belum tahu, Pak. Belum tahu sama sekali perihal hal itu. Oh, oke, baik Ibu. Terkait dengan ini Bu, ini adalah suatu kewajiban penuh Ibu untuk membayar yang namanya pajak restoran yang dikenakan dari tamu. Kami mohon Ibu untuk mengurus ke Dinas Pelayanan Pajak, dan sebelumnya kami mohon Ibu untuk membuat surat pernyataan. Yang pertama, setelah Ibu membuat surat pernyataan ini, setelah 15 hari kerja, Ibu harus melaporkan segera kepada kami. Apabila Ibu tidak ada itikat baik untuk melaporkan kepada kami akan memberikan surat peringatan 1 kepada Ibu. Saya rasa itu aja Bu. Mungkin Ibu silakan tanda tangan di sini. Ini pernyataannya, silakan dibaca kembali, ya kan? Baru Ibu tanda tangan di sini. Dialog dan sosialisasi. Hal itulah yang kini menjadi salah satu pegangan Satpol PP
dalam melaksanakan tugasnya. Kami dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, kedatangan kami ini adalah melakukan monitoring dan pemeriksaan berkaitan rumah kos. Rumah kos ini ada berapa pintu, Pak? Sekitar 40. Surat-surat perizinannya sudah dimiliki, Pak? Surat perizinannya sudah ada, namun saat ini berada di pemilik kos. Sini saya hanya tugas menjaga. Kalau mungkin hari Selasa bisa ke kantor, Pak, ya. Nanti pemiliknya sama dokumen yang dimiliki dari kegiatan rumah kos ini. Selamat siang dengan Pak Agus. Pak Agus selaku pemilik kos-kosan Kuntari. Ternyata hasil pemeriksaan setempat Bapak tidak memiliki izin, IMB Bapak tidak sesuai. Ini jelas usaha kos-kosan Bapak melanggar Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, pasal 36 tentang tertib bangunan. Ini ada sanksinya, kurungan setinggi-tingginya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya 50 juta. Kami memberi kesempatan kepada Bapak untuk mengurus perizinan dengan membuat surat pernyataan Bapak bersedia sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan ini. Wajah baru Satpol PP saat ini adalah tidak lagi mengenakan pakaian dinas lengkap atau PDL ketika melaksanakan penertiban, tetapi mengenakan kaos atau t-shirt. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional, dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak melupakan aspek kepedulian. Dalam berbagai kesempatan, di sela-sela tugas yang padat, mereka menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kehadiran negara dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat juga ditunjukkan Satpol PP dengan terjun langsung untuk turut serta dalam upaya membantu pemadaman karhutla. Kepedulian dapat digunakan sebagai alat pemersatu. Dengan itu, Satpol PP dapat mempererat keharmonisan dengan masyarakat dan lingkungan. Sesuai arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu berkaitan tentang Perda 8 tahun 2007 ketertiban umum. Kalau bisa melanggar itu kita arahkan secara baik-baik, kenapa harus kita lakukan penindakan secara pengangkatan? Boleh, mantu. Boleh. Ini, kalau sampai jangan disikat, beli tape yang jual jangkung. Sebagai kami tokoh masyarakat, program Pol PP harus kita dukung. Bukan begitu semua. Jadi kita dukung semua program-program Pol PP. Kita juga kudu bantu, bukan cuma kita ngandelin Pol PP doang. Turun gitu. Sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar juga akan menimbulkan rasa saling memiliki dalam lingkungan masyarakat, sehingga antara Satpol PP dan masyarakat akan tercipta hubungan yang saling melindungi satu sama lain. Satuan Polisi Pamong Praja kini telah berubah wajah.
Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP selalu mengedepankan mekanisme preventif dalam setiap penegakan perda dan proses-proses pembinaan dan penertiban kepada masyarakat. Kini dilakukan melalui pola sikap dan pola tindakan yang humanis dan selalu meningkatkan profesionalisme dalam setiap melaksanakan tugas, disiplin diri, dan tegas dalam bertindak agar kewibawaan dapat terjaga. Lakukan penegakan perda dengan tegas tetapi ditampilkan dengan penuh humanis. Maka humanis inilah yang kemudian kita kedepankan. Pendekatannya apa? Pertama adalah pendekatan edukasi. Edukasi bisa jadi warga masyarakat ketika dia melakukan pelanggaran dia tidak mengetahui bahwa dia melanggar. Nah, itu perlunya kita memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian mensosialisasikan. Pendekatan secara preventif dan persuasif itu kita lakukan. Tidak semata-mata kemudian menindak, memberikan hukuman kepada warga masyarakat kita. Hidup nyaman, suasana yang tertib dan tentram menjadi dambaan setiap warga negara. Karenanya, keberadaan Satpol PP diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, menciptakan keharmonisan dan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Kita wujudkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang humanis, berdedikasi, disiplin, dan tegas.